Bapak dan Ibu, di depan Bapak dan Ibu sekurang-kurangnya ada satu botol kemasan pangan. Bisa ditunjuk? Kemasan apa? Oke, itu plastik. Air minum dalam kemasan. Boleh atau tidak? Tolong lihat tayangan berikut ya. Lanjut Mas Lugi. Itu nggak penting. Sudah pada kenal kok kata Bu Yeni tadi kan? Ya. Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012 sudah ada menyampaikan tentang definisi kemasan pangan. Ini dia, bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan, baik dia bersentuhan langsung maupun tidak. Kalau dia bersentuhan langsung, kita sebut sebagai kemasan primer. Air minum dalam kemasan yang ada di hadapan Bapak Ibu yang hadir secara luring di sini, itu adalah kemasan primer. Apabila botol-botol ini dikemas 12-12 di dalam satu dus kertas atau karton, maka dus atau kertas karton itu kita sebut sebagai kemasan sekunder. Seterusnya begitu. Ada tersier, ada kuarter. Tapi yang namanya kemasan itu seperti yang sudah disampaikan di Undang-Undang Pangan. Kan undang-undang yang tertinggi tentang pangan adalah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012. Mas Ugi ada ketika berdiskusi tadi. Ugi yang aja. Nah, ya. Oke. Fungsi dari kemasan pangan. Ada fungsi sebagai teknis dan ada fungsi sebagai promosi. Bapak Ibu, kalau fungsi sebagai teknisnya pastinya dia melindungi, kemudian dia mewadahi, kemudian dia juga transportasi, mengawetkan, bahkan mempertahankan. Nah, bagaimana halnya apabila air minum dalam kemasan ini tidak diwadahi? Bagaimana dia bisa sampai ke tangan konsumen? Tidak mungkin kan? Nggak mungkin kita bawa pakai tangan kita, ya. Oleh karena itu harus ada. Apakah suara saya terdengar, khususnya Bapak Ibu yang ada di Zoom? Oke, ya. Bapak Ibu yang ada di Zoom bisa melihat wajah saya? Tidak penting kali ya, suara yang penting ya. Oke, kemudian untuk promosi, Bapak Ibu, kemasan pangan kita sebenarnya masih jauh kurang promosi dibandingkan kemasan-kemasan pangan yang ada di luar negeri. Contohnya yang paling dekat saja dari kita, Thailand. Itu kemasannya sudah bagus. Ya, misalnya contoh seperti ini. Ini misalnya mengemas makanan-makanan ringan, masih kemasan-kemasan yang ini nggak bisa ditunjuk Mas Lugi. Oke, seperti ini. Mereka sudah bagus, tuh. Ya, akhirnya kalah saing. Padahal sebenarnya isinya sama, begitu ya. Nah, oke, kita lanjut. Lanjut Mas Duki? Ya. Oke. Nah, sebenarnya berdasarkan hasil survei yang kami sudah lakukan, kemasan apa sih yang diinginkan oleh konsumen? Sekurang-kurangnya ada 4, yaitu kemasan yang mewadahi pangan dengan harga tentu yang murah, semurah-murahnya, namun syarat keamanannya terpenuhi. Dengan kata lain, cost efektif. Ada atau tidak Bapak Ibu? Kalau kita berusaha, insya Allah ada. Ya. Kemudian memenuhi keinginan konsumen, ya betul. Tapi mohon maaf, kadang ada keinginan konsumen menginginkan kemasan itu bentuk-bentuk yang sudah mulai ada ya, mendaftarkan ke kita itu bentuk-bentuk organ tubuh, ya itu tidak bisa diterima, ya. Kemudian menjaga keamanan pangan sudah pasti, seperti tadi di awal yang sudah saya sampaikan. Terakhir, lingkungan hidup. Beberapa tahun terakhir ini sudah banyak pencemaran akibat kemasan, khususnya kemasan yang terbuat dari plastik. Betul ya Bapak dan Ibu?
Tapi alhamdulillah pemerintah sudah bisa mengantisipasinya ya dengan keluarnya Perpres terkait dengan kemasan ini. Lanjut saja Mas Nugi. Ya. Nah, sebenarnya apa sih yang harus diatur di dalam kemasan? Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah memproduksi pangan olahan tersebut aman, ya. Tetapi bila dia dimasukkan ke dalam kemasan yang tidak aman, maka produk itu menjadi tidak aman. Saya rasa saya harus berpindah ke sini, mohon izin Bapak Ibu, karena yang sebelah sini sepertinya tengkleng kepalanya nanti. Oke, kalau mau diatur bagi saya boleh, kalau nggak diserot nggak apa-apa, suaranya juga sudah menggelegar. Ya, ini dia di dalam kemasan itu ada terbentuk dari zat-zat kontak pangan. Mohon izin ya Mas, ini plastik ini, ya, ini tersusun dari pastinya zat kontak pangan. Ini plastik ini adalah polyethylene terephthalate. Bapak Ibu bisa lihat di bawahnya ada kode daur ulangnya 1 dalam bentuk lingkar segitiga. Nah, sekurang-kurangnya itulah yang bisa menyebabkan migrasi itu masuk ke dalam pangan karena kemasan atau zat kontak pangannya tadi, ya. Nah, terjadinya perpindahan atau migrasi bahan pengemas dalam hal ini zat kontak material tadi, yaitu ke dalam pangan, maka dia akan menyebabkan akibat buruk ke dalam pangan tersebut, tentu dalam kondisi-kondisi tertentu. Oleh karena itu perlu ada pengaturan atau regulasi terhadap keamanan kemasan pangan. Oke, lanjut. Nah, kalau Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24 tahun 2010, mungkin Bapak Ibu sudah pernah tahu, di sini dia telah mencantumkan penggunaan peralatan atau pengemas pangan yang aman, khususnya yang terbuat dari plastik. Kalau dia sudah dinyatakan, maka bisa dituliskan tara pangan atau memberikan gambar gelas dan garpu. Pernyataan dia sudah aman tentu harus ada hasil uji laboratorium untuk kemasan. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya mungkin yang hadir di luring di sini, mungkin ibu-ibu ya suka punya wadah makannya ya, wadah makan, bawa makanan begitu kan. Coba sekali-sekali ibu lihat di atas tutupnya atau di bawah ya, itu ada gambar ini. Kalau ini tidak ada gambar ini, saya tidak menjamin ya. Dan kedua, nanti bisa ketahuan plastik yang dibuat untuk kemasan tadi itu kode apa. Nanti saya akan jelaskan plastiknya ya. Kita lanjut saja Pak Nugroho. Nah, Bapak Ibu, regulasi yang terkait dengan kemasan pangan ini mulai dari Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, pasal 82 dan pasal 83. Di sini jelas dinyatakan setiap orang yang melakukan produksi pangan wajib, ada kata-kata wajib, menggunakan bahan kemasan pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia. Ibu sebagai pelaku usaha khususnya harus menggunakan kemasan pangan yang tidak berbahaya. Di mana Bapak Ibu ketahui, tentu di regulasi ada ya. Kalau ada kata-kata wajib, bila Bapak Ibu melanggar akan terkena sanksi. Silakan dibaca sanksi-sanksinya di dalam regulasi itu. Kemudian diturunkan ke dalam peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan. Sekurang-kurangnya ini ada pasal 24, 25, 26 dan seterusnya. Di sini ketentuan mengenai zat kontak pangan ya. Zat kontak pangan, kemudian yang diatur, yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Nah, kemudian diturunkan ke Peraturan Badan POM nomor 20
tahun 2019 tentang kemasan pangan yang saat ini sudah berproses direvisi, tinggal menunggu hasil dari pimpinan dan kemudian akan diharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM, ya. Nah, sini jelas di dalam peraturan Badan POM nomor 20 tahun 2019 itu kita menyatakan di situ ada beberapa lampiran yang isinya adalah daftar zat kontak pangan yang diperbolehkan, yang dilarang, kemudian terkait dengan simulan-simulan dalam hal uji laboratorium, ya, dan seterusnya ini ada. Silakan nanti Bapak Ibu lihat. Kemudian kalau yang tadi ini sudah saya sampaikan ya, Perpepom 24, di sini ada logo Tara Pangan tadi ya, kemudian ada kode daur ulang seperti ini. Nanti dijelaskan di plastik berikutnya. Lanjut. Oke, sip. Nah, peraturan Badan POM nomor 20 tahun 2019 kurang-kurangnya ini lampirannya yang tadi sudah saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menyimak dengan baik, ini warna merah artinya dilarang. Ini warna kuning artinya diizinkan dengan atau tanpa batasan migrasi. Kalau ini berarti diizinkan tanpa batas migrasi. Di dalam peraturan ini pun di highlight di atasnya, di lampiran-lampiran tersebut ada warna hijau, artinya dia diizinkan tanpa batas migrasi. Kalau kuning diizinkan dengan batas migrasi, kalau merah berarti dilarang. Ya, lanjut. Oke, nah yang saya sampaikan tadi ada revisi ya terhadap peraturan Badan POM ini, tentu berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta masukan dari para stakeholder. Antara lain kita melakukan revisi yaitu mengenai batang tubuhnya, kemudian zat kontak yang dilarang sebagai kemasan pangan, kemudian zat kontak pangan yang diizinkan, kemudian persyaratan migrasi. Ada beberapa persyaratan migrasi yang kita ubah, tentu yang sudah saya sampaikan tadi ya. Lalu ketentuan pengujian-pengujian yang untuk di laboratorium, kemudian ada permohonan pengkajian suatu kemasan pangan. Jadi berapa Bapak Ibu nanti ingin menggunakan suatu kemasan pangan, tapi belum ada di dalam regulasi ini, silahkan. Bukan berarti dia dilarang, kecuali masuk dalam kelompok dilarang. Kalau dia belum ada, silahkan diajukan kepada kami untuk kita kaji atau kami kaji keamanan kemasan itu apakah nanti bisa disetujui atau tidak sebagai kemasan pangan. Lanjut. Nah, ya Bapak Ibu tadi ada kata-kata ini nih saya ingatkan nih, saya bisa sebutkan tapi ini kata-katanya ya. Hal yang perlu diperhatikan, ada 4 poin yang harus diperhatikan pada saat Bapak Ibu memilih suatu kemasan pangan agar dia aman digunakan. Pertama tentunya jenis pangan yang dikemas. Jenis pangan itu derajat keasamannya, kemudian suhunya, komposisinya, dia termasuk di dalamnya juga berlemak atau tidak. Lalu bentuk kemasannya sesuai atau tidak, jangan sampai punya snack ya, kayak cheese stick mau masuk di dalam kemasan yang bentuknya seperti body wanita-wanita yang muda yang cantik itu ya, nggak akan masuk itu, hancur pasti kan. Kemudian masa simpannya tolong diperhatikan ya, itu juga akan mempengaruhi kemasan. Kemudian cara penjualannya kalau dia kemasan, kalau dia frozen food misalnya, dia pasti ada aturan frozen food untuk kemasan frozen food, nanti terakhir di slide terakhir saya sampaikan. Dan tolong dijualnya juga tentu menggunakan lemari pendingin ya, jangan disimpan di atas meja begitu saja, itu sudah tidak sesuai dengan frozen food. Frozen food harus disimpan dingin atau disimpan frozen ya. Kalau tidak tentu cemaran mikrobanya sudah banyak ya. Lanjut. Oke, nah ini kita coba urai satu persatu. Pertama, plastik. Plastik ini ada dia bisa didaur ulang 1 sampai 7. PET, HDPE, high density polyethylene, kemudian vinyl klorida, low density polyethylene, polipropylen, polistiren, kemudian yang lainnya. Lanjut. Kita coba ya, lihat satu persatu.
Ini lanjut saja Mas Nugi, sama. Oke. Nah, plastik ini polietilen tereftalat. Botol minum. Silakan mungkin di bawahnya Bapak Ibu lihat. Polietilen tereftalat ini, polietilen tereftalat ini dia bentuknya jernih. Kembali sebentar Mas Nugi ke kiri sebelumnya. Dia tuh jernih ya. Kemudian kuat, kedap ya. Dan ini dia tidak boleh dipakai reuse. Tahu reuse? Guna ulang. Tapi recycle didaur boleh. Ya, saya ingin Bapak dan Ibu tahu ya bedanya ya. Jadi ini misalnya kemudian diisi kembali kemudian dijual, tidak bisa. Tapi kalau dia dihancurkan kemudian diguna ulang, monggo. Bukan guna ulang, maaf, didaur ulang, silahkan. Ya, lanjut. Ini contoh-contohnya, ini juga HDPE, ini 02, ini tahan panas, ya. Jadi bisa kalau dimasukkan ke dalam air panas atau di apa namanya tuh direndam, ya, atau microwave, monggo silahkan. Ya, lanjut. Tapi dia tidak boleh juga untuk reuse. Pada umumnya plastik-plastik ini tidak bisa guna ulang, kecuali nanti polikarbonat. Lanjut. Polipropilen, polipropilen itu tuh yang wadah-wadah pangan yang nanti bisa masuk ke microwave. Kalau Bapak Ibu beli online misalnya GoFood, GrabFood gitu, terus kan harus dimasukkan ke microwave. Pada umumnya plastiknya itu polipropilen karena dia tahan panas. Ya, lanjut. Nah, kemudian polistiren. Bapak Ibu tahu polistiren contohnya apa? Produk kemasan polistiren, styrofoam. Styrofoam itu nama dagang ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau menyebutkan generiknya adalah polistiren. Polistiren itu ada dua jenis, polistiren busa dan polistiren kaku. Polistiren busa yang biasa itu ya. Di sini apakah saya tidak tahu apakah di sini misalnya untuk mie goreng biasanya dia suka meletakkan itu, kemudian bubur ayam begitu ya. Nah, sebetulnya itu tidak boleh. Untuk bubur ayam tidak boleh, untuk mie goreng panas-panas tidak boleh. Kenapa? Karena polistiren ini mudah sekali melepaskan zat-zat kontak tangannya itu stiren pada suhu tinggi dan berlemak. Mungkin boleh diedukasi, khususnya Bapak Ibu dari Balai Besar POM di Manado, diedukasi ya, itu tidak boleh. Lalu bagaimana Bu kalau dia sudah punya? Nanti dalam pertanyaan aja saya jawab ya. Kalau dia sudah punya, kemudian bagaimana caranya? Mereka kan pasti merasa rugi sudah membeli ya. Okay. Kemudian ini kalau yang polistiren kaku itu mikap ya, mikap mie instan itu polistiren kaku, bisa itu digunakan karena dia bisa diseduh dengan air panas. Yang terakhir polikarbonat, ini other, yang baru ada adalah polikarbonat. Nah ini bisa guna ulang galon ya. Lanjut. Nah, bagaimana halnya untuk bungkus lontong? Katanya lontong ketupat begitu ya, lontong tapi boleh menggunakan. Kalau lontong itu harus pakai kemasan alami, tapi kalau ingin plastik monggo gunakan yang nomor 2 atau nomor 5 ya. Kemudian kalau untuk polistiren busa atau styrofoam itu tidak boleh digunakan ke microwave, tidak boleh untuk yang panas tadi seperti saya bilang ya, makanan-makanan yang panas dan berlemak atau berminyak. Lanjut. Nah ini dia paling bahaya, memasukkan makanan langsung ke dalam kantong kresek. Kantong kreseknya dia sudah bau ya, berbau. Kalau mau tahu asal muasal dari kantong kresek ini, kenapa dia diberi warna hitam? Supaya disamakan warnanya. Kenapa? Mohon izin mungkin saya sampaikan. Ini kantong kresek ini terbuat dari bahan-bahan kemasan plastik yang mohon maaf sumbernya tidak satu. Sumber bisa berasal dari kita yang membuang ataupun dari, kalau di sini istilahnya got atau comberan ya. Dan yang kotor-kotor seperti itu kemudian dia cuci. Kalau pas dicuci pasti warnanya tidak akan putih lagi. Warnanya sudah coklat-coklat buat bintik-bintik dan seterusnya. Oleh karena itu diberikanlah warna hitam. Pada umumnya warna hitam ini tidak food grade. Oleh karena itu jangan pernah menggunakan ini untuk kemasan pangan.
atau untuk masukkan pangan ke dalamnya. Lanjut. Nah, kemudian kertas. Pada prinsipnya kertas ini ada kertas terbuat dari selulosa ya. Istilahnya kalau untuk karton itu adalah pembungkusnya. Nah, untuk si karton atau yang membungkus itu yang tidak menyerap pangan ke dalam kertas tersebut, menyerap minyak khususnya. Jadi Bapak Ibu khususnya mungkin yang balai deh, maaf balai besar, kalau ada pertemuan bila membeli pangan, tolonglah menggunakan kartonnya itu atau kertasnya itu yang tidak menyerap minyak. Produk ini juga produk Panada, produk apa itu pasti berminyak, dia akan terserap. Gunakanlah yang bawah ini, kertas yang ada lapisannya. Istilahnya mungkin kalau di kertas itu ivory ya. Lanjut. Kemudian ya. Nah, ini dia. Di sini ya banyak gorengan kah Bapak dan Ibu? Apakah masih ada kertas ini bertinta? Masih ada? Nah, kalau ada kertas bertinta di mana tintanya ada di dalam dan gorengannya pun ada di dalam terkena tinta, itu juga tidak boleh. Tinta pada umumnya mengandung logam-logam berat, arsen, Pb, ya. Nah, kalau kita memakannya, dia kan terikat langsung ya ke pangannya, ke gorengannya. Kalau kita memakannya tentu lama kelamaan akan menyebabkan gangguan khususnya pada ginjal karena apa? Cemaran logam berat itu. Nah, ini juga nih kertas coklat. Kertas coklat itu umumnya kertas adalah laminasi plastik sangat tipis ya. Yang perlu diperhatikan di kertas coklat ini dia kertasnya itu daur ulang, plastik laminasi, dimana ini untuk mewadahi pangan siap saji dengan waktu simpan yang tidak lama, ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau memang terpaksa sekali harus menggunakan ini, silahkan setelah itu sampai di tempat kerja ataupun di rumah pindahkan ke wadah kita, atau beli pangan itu dengan membawa kemasan kita. Ya, wadah-wadah kita bawa, tinggal beli. Kalau ditanya, kok aneh, jarang yang seperti ini? Iya, karena ini khawatir bocor. Laminasinya itu plastik itu tipis sekali, sehingga belum sampai ke rumah pun dia sudah basah. Seperti ini nih, nasi rames ini ya, minyaknya sudah terserap. Ini udah bahaya ini, ya. Oke, kita lanjut saja. Oh, maaf Mas Nugi, maaf dulu Mas Nugi. Nah, untuk ini nih, mengingat banyak kertas coklat yang beredar dengan kualitas daur ulang yang tidak baik, maka disarankan mencari kertas itu yang tidak ada bintik-bintik hitam, tidak ada bintik-bintik biru, tidak ada bintik merah atau bintik hijau. Ya, lanjut. Nah, ini kalau kaca, ini paling aman. Ini lihat ya, tadi ada nih di sini kah? Tuh dikasih tahu lagi sama Bu Deksa. Ya, paling aman. Jadi kalau ditanya kemasan apa yang paling aman, tidak akan melepaskan kontak dan kontak pangan adalah gelas atau kaca. Tapi tidak aman untuk anak-anak. Kalau Bapak Ibu memproduksi produk-produk yang untuk anak-anak, jangan gunakan ini. Kalau menurut saya, karena dia anak-anak tangannya belum kuat menggenggam sehingga pada waktu dia akan makan bisa pecah, gitu ya. Oke, lanjut. Ya, ini logam dan paduan logam. Oke, saya tahu Bapak Ibu masih sudah sangat tahu ya. Aluminium ini, aluminium foil masuk ini. Lanjut. Namun ada beberapa kerusakan pada kemasan logam. Ada tadi ya di pretest ya. Ini penggembungan kaleng berkarat dan kaleng banyak. Kalau penggembungan kaleng itu biasanya akibat belum sempurnanya reaksi di dalam pangan tersebut dan tidak adanya headspace, akibatnya betul ya Pak Bapak dari Samratulangi mengangguk-angguk, sehingga akan terjadi keluarnya oksigen yang belum sempurnanya dia produksi. Contohnya kecap, itu dia akan mencari keluaran untuk oksigennya atau CO2-nya ini, akhirnya tidak dikasih headspace, akhirnya dia pecah ya. Itu kemudian
Kalau kaleng berkarat biasanya pada saat penyimpanan produk ini kena panas, kena hujan. Jadi pada saat dimasukkan ke retail, sarana retail tolong disampaikan ke sarana retail tersebut untuk tidak meletakkan pada posisi yang mudah kena panas, kena hujan, ataupun lembab begitu. Dan Bapak Ibu tentu pelaku usaha pasti mengawasi di sarana retail itu ya. Kalau kaleng penyok sering terjadi juga ya. Nah, penyok kaleng ini akan mengakibatkan ada yang mengecil, nah bagian yang mengecil itu akan berlubang. Lubang itulah yang menyebabkan kontak. Akhirnya terjadilah kerusakan pangan ini. Nah, pangan-pangan ini mungkin kalau yang penyok belum tentu pangan di dalamnya itu rusak, ya. Belum kedaluarsa maksud saya. Tapi akibat ada dari luar akhirnya menjadi rusak. Masa kedaluarsa semua ini belum tentu pada masa kedaluarsa yang sudah ada di situ. Tetapi akibat ini akhirnya menjadi rusak. Nah, itu kekurangan dari kemasan logam atau kaleng. Lanjut. Nah, Bapak Ibu yang industri rumah tangga pangan mungkin juga mohon izin kepada Balai Besar POM di Manado dengan keluarnya peraturan Badan POM nomor 4 2024 ya tentang pemberian PRT ini. Pengaturan terhadap kemasan sebenarnya masih sama, cuma tolong masih banyak yang salah memberikan nomor kemasan pangan ya. Contohnya itu pada produk dengan kemasan aluminium foil. Kalau produk pangan dikemas dengan kemasan aluminium, di depannya aluminium ya, ini seperti ini kombinasi aluminium dengan plastik, maka dia masukkan ke sini. Nah, bedanya dengan komposit, pada umumnya mereka suka menyatakan itu komposit. Beda, komposit itu seperti ini. Kemasan yang terbuat dari 2 atau lebih bahan kemasan yang berbeda, misal plastik dengan aluminium foil, kertas atau aluminium foil, tetapi dia tidak terlihat perbedaannya. Contohnya seperti ini. Aluminium foilnya di dalam, kertasnya di luar. Ya, aluminium foil ini adalah zat kontak pangan atau kemasan yang penghalang oksigen dan CO2. Itu yang paling bagus ya. Nanti untuk frozen food juga pakai aluminium foil, ada memungkinkan untuk itu. Lanjut, jadi jangan sampai salah. Kalau nggak ada, saya yakin Bapak Ibu lanjut Mas Sugi, sudah pasti bisa ya. Kembang gula dikemas satu-satu, itu kemasan primernya plastik. Kemudian dikemas 55 dengan kemasan primer, dengan kemasan sekunder aluminium foil. Nah itu namanya kemasan ganda. Ya, lanjut. Nah ini beberapa kemasan-kemasan yang multimaterial. Jadi pada umumnya sebenarnya kalau Bapak Ibu ketahui kemasan-kemasan itu multimaterial, tidak satu lapis. Kalau ini kebetulan PET saja. Tapi kalau misalnya saus tomat gitu ya, yang pouch, yang bukan pouch, bungkus-bungkus kecil itu, atau kecap, itu bukan mono layer ya. Dan bisa saja dia bukan mono material, dia bisa beberapa material. Bisa PET, terus kemudian ke dalamnya nanti ada pengikatnya, aditif, kemudian ke dalamnya lagi bisa dia polipropilen, ada lagi aluminium foil, jadi bisa berlapis-lapis ya. Nah ini ada laminat ya untuk penggunaannya untuk minuman dan juga untuk sari buah atau santan. Isinya sebenarnya 7 lapis. Dan mungkin Bapak Ibu bisa langsung melihatnya atau membacanya nanti ya di regulasi. Lanjut Mas Tugi. Nah, kemasan kaleng komposit ini biasanya untuk apa Bapak Ibu? Pasti ada yang suka deh produk kentang. Ya, nah ini sekarang sudah bisa kalau ada produk abon, makanan ringan, ekstrudat atau gudeg ya kalau yang di Jawa itu bisa menggunakan ini. Ini ada kaleng dilapis juga dengan kertas, makanya multimaterial. Lanjut. Lanjut, habis ya. Oh delay Bapak dan Ibu. Mohon izin Bu, ini ada delay, jadi mungkin bisa 2 menit ditambahkan. Iya, mungkin nah ini yang bahan kemasan multimaterial juga, namun di sini pada waktu belum diisi dia bentuknya tidak pouch misalnya ya, bentuk biasa setelah isi dia bisa berbentuk seperti pouch. Ini contohnya untuk saset, pouch dan polybag. Ini multimaterial juga dan kurang dari beberapa zat kontak pangan
Ya, lanjut. Masih delay ya, Sugi? Oke. Ini sebetulnya sudah mau ke pedoman ya. Sambil menunggu, Peraturan Badan POM nomor 20 tahun 2019 ini sudah ada pedoman implementasinya, Bapak. Oke. Ini persyaratan untuk frozen food ya, Bapak dan Ibu. Jadi kemasannya harus stabil terhadap suhu, mempunyai sifat penghalang barrier yang properties, ini biasanya pakai aluminium foil, kemudian mempunyai sifat menahan suhu, kemudian dibuat dari bahan-bahan yang diizinkan, tentu yang tadi sudah saya sebutkan ya, kemudian memberi daya tarik kepada konsumen. Ini Bapak Ibu yang akan bergerak atau sudah bergerak di produk frozen food, silahkan kemasannya menyesuaikan ya. Nah, kemudian ada pedoman, sekurang-kurangnya ada 2 pedoman terkait dengan kemasan pangan yang sudah kami susun. Pertama, pedoman mengenai persyaratan terkait persyaratan dan kriteria phtalate yang bisa digunakan sebagai kemasan pangan. Itu bagaimana proses produksinya, bahan-bahan apa yang ada, itu nanti bisa Bapak Ibu lihat di dalam subset kita ada ya, Pak Nuki? Ada ya, di situ nanti Bapak dan Ibu lihat. Kemudian ada satu lagi pedoman implementasi Peraturan Badan POM nomor 20 tahun 2019 tentang kemasan pangan. Jadi karena itu peraturannya sangat tebal ya. Nanti silakan Bapak Ibu kalau memang kesulitan untuk membaca peraturan tadi seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Direktur kami, silakan Bapak Ibu bisa buka pedoman tersebut. Itu pun ada di dalam subset kita juga ya, Pak Nugroho ya. Jadi misalnya apa sih yang disebut dengan boleh mencantumkan, misalnya itu nanti dia punya regulasi-regulasi gitu ya, ataupun regulasi yang ada itu di sini kami sampaikan yang internal, yang nasional, termasuk di dalamnya kalau tadi kami menyampaikannya peraturan Badan POM ya, tetapi peraturan lain yang sekaitan dengan kemasan itu banyak. Peraturan dari Kementerian KLHK, dari Perindustrian, kemudian SNI terkait dengan kemasan pangan ya. Karena itu kalau SNI itu dari sisi penyusunan bahan kemasan pangannya itu dari Kementerian Perindustrian. Kalau kami Badan POM tentu lebih spesifik ke migrasinya, yang khususnya tadi yang akan mengakibatkan masalah keamanan pangan. Saya rasa itu cukup ya, sudah terakhir. Mungkin di terakhir di penutup, terus ini tadi pedomannya ya, di penutup mungkin diingatkan sedikit saja. Ya, ini pedoman PET daur ulang. Lanjut, ini pedoman implementasi. Lanjut Mas Nuki. Ya, ini isi dari pedomannya. Nah, penutupnya diingatkan mungkin kemasan pangan ini sudah lama Bapak Ibu tahu, tetapi baru beberapa tahun terakhir ini mulai agak banyak ya yang meminta, khususnya sejak dikeluarkannya peraturan Badan POM nomor 4 tahun 2024 untuk UMKM ini. Di situ ada salah satu persyaratan bahwa mereka harus diajarkan mengenai kemasan pangan baru dia bisa dapat sertifikat. Balai Besar POM, tolong ingat ya, Balai Besar POM di Manado itu dia sampaikan mungkin ke dinas kesehatan ya, untuk dia tetap ada Ibu ya dari dinas kesehatan. Itu salah satu di dalam pasal, lupa saya pasal 3 atau pasal 4, mereka harus diajarkan kemasan pangan, dia harus lulus kemasan pangan ya. Nah, ini pertama kemasan pangan yang punya kemasan pangan itu merupakan bagian tidak terpisahkan dari pangan. Pangan sudah aman, kalau kemasan pangannya tidak aman berarti produk itu menjadi tidak aman. Kemudian kemasan pangan mempunyai fungsi sebagai wadah pelindung, penanganan sama distribusi, penyimpanan dan media promosi. Dari zat dari kemasan pangan itu bisa bermigrasi atau berpindah ke dalam pangan, dan beberapa jenis zat tersebut dapat berakibat buruk bagi kesehatan, khususnya dalam kondisi-kondisi tertentu yang tadi sudah saya sampaikan. Penggunaan kemasan perlu disesuaikan dengan jenis pangannya, kemudian kondisi proses pengolahan dan pengisian ke dalamnya, apakah dia suhu panas atau tidak. Penggunaan kemasan yang tepat tidak hanya dapat memperpanjang masa simpan, tapi juga dapat meningkatkan daya saing. Itu tadi yang contoh di awal ya, produk kita masih kalah saing dengan produk-produk luar ya. Dari sisi kemasan, terakhir, bijaklah dalam menggunakan kemasan pangan, khususnya yang terbuat dari plastik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Yeni selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.